Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Umi. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sosok ibu bagiku adalah manusia yang paling istimewa dalam hidup selain dari seorang ayah. Seorang ibu rela mengorbankan jiwa raganya untuk anak-anaknya. Ia rela hidup menderita asal anak-anaknya bahagia. Umi terlahir ke dunia ini dengan segala penderitaan yang selalu akrab dalam kehidupannya. Walau beliau terlahir dari kedua orang tua yang dapat dikatakan berkecukupan dari segi finansial. Namun walau demikian tidaklah berarti menjadikannya hidup bahagia. Di usia belia kedua orang tuanya, yaitu kakek dan nenekku, bercerai karena mungkin ada suatu permasalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tentulah perceraian itu membuat Umi harus rela kehilangan kebahagiaan dalam keluarga seutuhnya. Tidak lama pasca perceraian, kakek dan nenekku masing-masing mendapat pasangan kembali. Dengan demikian, Umi secara bergantian ikut kedua orang tuanya. Menyandang sebagai anak tiri tentulah sangat menyakitkan bagi setiap anak. Terlebih lagi jika memiliki ibu atau bapak tiri yang tidak pernah punya hati kepadanya. Apalagi jika sudah memiliki saudara tiri. Jangankan hidup yang nyaman atau pendidikan yang baik, kebahagiaan saja tidak ia dapatkan. Nah, itulah yang dialami oleh Umi. Salah satu kisah penderitaan Umi mendapat perlakuan tidak baik dari seorang ibu tiri pada waktu itu. Suatu hari mulai senja, ibu tirinya Umi menyuruh cuci pakaian. Walau sebenarnya untuk mencuci pakaian di waktu sore tidaklah waktu yang tepat, tapi mungkin mencari objek permasalahan untuk memperlakukan tidak baik terhadap Umi saja, hingga tetap Umi harus mengerjakannya. Tanpa berani membantah, Umi kecil akhirnya berangkat juga menuju sendang kecil yang lumayan jauh dari rumah. Karena pada masa itu jarang sekali warga yang memiliki sumur di dekat rumah, apalagi kamar mandi. Suasana sore yang sunyi, Umi mencuci pakaian di sendang. Dengan situasi di sekitarnya semak belukar. Di sebelah kanan sendang terdapat pula sebatang pohon waru yang besar dan rimbun. Sesekali Umi mendengar suara gemeresek dari bawah pohon itu yang entah apa itu. Mendapati suasana demikian sudah pasti membuat Umi merasa takut. Tapi Umi tidak bisa berbuat apa-apa selain meneruskan pekerjaannya hingga selesai. Di tengah mencuci pakaian, tiba-tiba saja angin kencang berembus sehingga menimbulkan suara gemuruh dan gemerisik dedaunan dari pohon dan semak belukar itu. Ditambah lagi suasana terasa semakin gelap. Terlihat kilatan cahaya petir di langit yang hitam berulang. Gerimis pun mulai turun perlahan membasahi alam. Tiba-tiba terdengar suara seseorang perempuan bernyanyi dan disambung dengan tawa dari arah rimbunnya pohon waru. Seketika Umi menangis dengan tubuh gemetaran. Ternyata benar cerita warga jika di pohon waru yang berada di sendang itu berdiam kuntilanak yang suka mengganggu, bahkan suka menculik anak kecil. Demikian pikir Umi saat itu. Di saat rasa takut yang teramat sangat, itulah tiba-tiba saja ada kilatan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Lalu, kilatan cahaya itu ternyata petir yang datang dan menyambar pohon waru, hingga menimbulkan kepulan asap dan api yang berkobar membakar pohon waru itu. Entah karena rasa takut dan terkejut yang luar biasa, atau karena empasan petir berkekuatan besar itu, membuat Umi sempat terjerembab yang untungnya Umi tidak terjatuh ke dalam sendang. Akhirnya Umi tidak sadarkan diri.
Hingga kira-kira jam 9 malam, Umi belum juga pulang ke rumah. Akhirnya bapak kandungnya Umi atau kakaknya Kang Asep menyusul ke Sendang. Setelah bertanya ke istrinya kemana Umi saat itu dengan tanpa merasa khawatir dan bersalah, istrinya kakek mengatakan jika saat itu Umi mungkin masih berada di Sendang. Dengan amarah kepada istrinya itu, kakek menyebut Umi di Sendang, dan benar saja, ia mendapati Umi dalam keadaan tidak sadar di pinggir Sendang. Beberapa hari setelah itu, Umi baru sadar. Kondisi Umi begitu memprihatinkan. Umi seperti linglung, mungkin karena trauma berat. Setelah beberapa bulan, akhirnya Umi kembali normal. Namun Umi trauma apabila mendengar suara petir yang kuat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, demikian pula dengan tahun terus berjalan sebagaimana mestinya. Umi kecil tumbuh menjadi gadis remaja. Di usia remaja, Umi tidaklah merasakan masa keremajaannya seperti gadis-gadis lainnya. Umi hanyalah gadis remaja yang penuh dengan duka dan penderitaan di antara keluarga yang telah hancur karena masing-masing hanya mempertahankan egonya. Tuhan, ya, tidaklah bisa dikatakan Tuhan jika tidak memiliki maha kuasa, maha penyayang, dan maha segalanya. Akhirnya di tengah penderitaannya, Umi dipertemukan dengan seorang pria ganteng, berpendidikan tinggi bahkan dari kalangan orang mapan. Pria itu adalah ayahku atau bapakku. Bapak menerima segala kekurangan Umi walau pada awalnya hubungan mereka ditentang oleh keluarganya Bapak. Namun Bapak begitu yakin akan hidup bahagia bersama Umi, dan akhirnya Umi dan Bapak memutuskan untuk menikah. Tahun 1967, Umi dengan Bapak menikah, yang saat itu Bapak berprofesi sebagai ustadz dan pengusaha sukses. Singkat cerita, tahun 1971 mereka sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang cantik, yaitu Teh Iis, Teh Ai, Teh Nunu. Mereka hidup sangat bahagia, membangun dan membina rumah tangga secara sederhana serta religius, walau dalam perekonomian yang mapan. Namun kebahagiaannya mulai ada benih-benih gangguan dan rintangan. Saudara-saudara Umi mulai merongrong, bahkan untuk mendapatkan yang mereka inginkan, mereka sanggup mempengaruhi nenek dan berusaha menundukkan Bapak agar selalu menurut dengan cara syirik. Bapak tipe orang yang tunduk dan patuh kepada orang tua, bukan karena hal mistik. Walaupun itu mertuanya, beliau tetap patuh. Kepatuhan Bapak dimanfaatkan dengan leluasa oleh mereka, sehingga berakibat buruk bagi kehidupan kami. Namun Bapak tetap sabar dan ikhlas. Tahun 1980, Bapak dan Umi dikaruniai lagi 4 orang anak laki-laki, yaitu Dadan, Dayat, Atep, dan Rahmat. Namun dari 4 laki-laki itu tinggal 2 orang yang salah satunya, aku, Dayat, Atep, dan Rahmat meninggal dunia ketika masih bayi. Perekonomian kami saat itu dapat dikatakan jauh merosot, tapi alhamdulillah kami masih bisa dikatakan lebih dari cukup. Yang terpenting tetap bersyukur. Saudara Umi belumlah merasa puas merongrong kami, hingga seperti yang telah aku kisahkan dalam cerita yang berjudul Kau rubet hartaku, kau bunuh keluargaku. Situasi yang begitu buruk, yang semua itu diakibatkan dari keluarga Umi. Tentu luar sudah bisa dipastikan begitu hancurnya perasaan Umi dan harus menanggung beban perasaan terhadap Bapak dan keluarganya. Masih beruntung Bapak tetap sayang pada Umi, walau terkadang sesekali Bapak meluapkan amarahnya kepada Umi akibat dari perlakuan keluarga Umi. Namanya juga manusia, biasanya punya keterbatasan. Pada suatu malam, Bapak dengan Umi duduk di ruang keluarga dengan serius mengobrol. Pada awalnya mereka berdua mengobrol biasa saja, dengan tenang. Namun tak lama kemudian, terlihat Umi menangis. Umi berbicara sembari menangis terseduh. Pak, Umi minta maaf atas semua ini. Umi malu sama Bapak dan keluarga Bapak. Keluarga Umi sudah membuat Bapak susah dan menderita, ucap Umi di sela tangisnya. Bapak hanya diam, tapi terlihat dari raut wajahnya yang mengeras. Sambil terus menghisap rokoknya, Bapak berusaha menahan emosinya. Bapak tidak marah sama Umi,
Cuma bapak muak dengan keluarga Umi, mereka nggak tahu diri. Bapak berbicara dengan suara bergetar. Tanda ia tengah menahan gejolak hati yang panas. Mendengar ucapan bapak, Umi hanya bisa menangis dan diam. Lalu Umi berbicara lagi. Pak, Umi tak tega dan tak rela melihat bapak harus susah dan menderita karena keluarga Umi. Sekarang lebih baik bapak tinggalin saja Umi. Umi rela kok pak, yang penting sudahi semua ini pak. Tutup Umi di sela tangisnya. Mendengar perkataan Umi terus saja membuat bapak terkejut. Lalu ia berkata sembari menatap tajam kepada Umi. Dengar ya Mi, cukup harta bapak yang hancur karena mereka. Jangan pula mereka menghancurkan rumah tangga kita. Ucap bapak emosi sambil menggebrak meja. Tangis Umi semakin pilu. Lalu bagaimana pak kedepannya kita ini? Atau bawa Umi dan anak-anak pergi jauh dari sini? Kita mulai hidup baru di sana. Penderitaan apapun Umi siapa? Yang penting hidup kita bahagia tanpa ada orang yang selalu merongrong dan menyakiti kita, Pak. Ucap Umi kepada bapak. Sungguh malam itu menjadi malam yang sangat menyedihkan bagi Umi. Mendengar ucapan Umi, bapak terdiam dan tertunduk. Lalu bapak berdiri dari kursi dan melangkah menghampiri Umi. Bapak memeluk Umi, mungkin bapak tidak tega melihat istri yang ia cintai menangis dan menanggung derita. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan bapak, Umi berinisiatif mendatangi saudara laki-lakinya untuk menagih uang yang pernah dipinjamnya. Namun apa yang terjadi? Saudaranya Umi justru mengamuk, bahkan menyerobot bapak ke rumah kami, merusak rumah, bahkan mengancam bapak serta keturunannya. Saat itu Umi menyarankan agar bapak mengalah dan pergi meninggalkan rumah, daripada harus melayani orang yang benar-benar tak punya hati. Di tahun 1982, setelah 3 hari bapak pergi, akhirnya pada jam 2 dini hari, bapak pulang dan langsung menyuruh Umi untuk berkemas barang. Mau kemana kita pak? Umi merasa terkejut, karena tiba-tiba saja bapak pulang tengah malam, dan langsung menyuruh untuk berkemas. Mendapat pertanyaan dari Umi, sejenak bapak terdiam, lalu sembari menatap lembut ke Umi, bapak berkata, sepertinya kita harus hijrah Mi. Kita besok pagi berangkat ke Sumatera. Buat apa kita di sini kalau hanya mendapat perlakuan semena-mena dari keluarga sendiri? Jawab bapak sembari terus mengemas barang-barang yang akan dibawa besok. Demikian juga dengan kakak-kakakku. Semua dibangunkan untuk segera membereskan barang-barangnya. Tanpa banyak tanya lagi, Umi segera berkemas. Karena itu keinginan Umi juga. Pukul 5:30. Setelah selesai berkemas, Umi dan bapak pergi ke rumah nenek yang rumahnya memang berdekatan dengan rumah kami untuk berpamitan kepada nenekku, yaitu ibunya Umi. Assalamualaikum. Bapak mengetuk pintu rumah nenek dan mengucapkan salam. Tak lama berselang, dari dalam terdengar suara nenek menjawab salam serta membuka pintu rumah. Waalaikumsalam. Loh, Asep, ada apa Asep pagi-pagi ini? Nenek merasa heran kedatangan bapak sama Umi sepagi itu. Saat itu Umi hanya diam dan tertunduk, namun dari sudut matanya terus mengalir air matanya. Ayo masuk. Nenek mempersilahkan kepada bapak dan Umi untuk masuk. Setelah di dalam rumah, nenek bertanya kembali. Ada apa Sep? Nyai? Begini mah, kami mau pamitan, kami mau merantau atau hijrah, ujar bapak kepada nenek. Mendengar maksud dan tujuan bapak sama Umi, nenek terkejut lalu ia menanyakan tujuan bapak dan Umi hijrah. Loh, merantau kemana Sep? Kenapa mendadak begini? Terus kapan berangkatnya Sep? Tanya nenek beruntung. Kami mau ke Sumatera mah, dan insya Allah pagi ini juga kami berangkatnya, jawab bapak sembari menundukkan wajah. Iya mah, kami mau berangkat sekarang juga. Maafkan kesalahan kami ya mah, sambung Umi dengan derai air matanya. Mendengar pagi itu juga kami akan pergi jauh, sontak nenek terkejut bahkan menangis. Kenapa kalian pergi nak?
Kalaupun mau pergi, kenapa mendadak gini? Ucapan nenek pelan dengan suara bergetar. Terlihat bening air matanya menetes di pipi tuanya. Untuk apa kami di sini, Mah? Kalau hanya untuk disakiti saudara sendiri terus, biarlah kami yang mengalah. Mungkin dengan perginya kami bisa membuat puas saudara semua. Kami sudah lelah, Mah. Jadi biarlah kami pergi. Mungkin untuk selamanya. Ucap Umi ke nenek. Umi yang sedari tadi hanya diam menjelaskan alasan kepergian kami. Mendengarkan perkataan Umi, nenek kini menangis dan memeluk Umi seraya berkata, Mama ngerti bagaimana perasaan kalian. Kalau memang Mama ngerti, kenapa Mama biarkan aku menderita dari kecil hingga saat ini? Mama tidak peduli denganku. Mama hanya peduli dengan anak Mama yang lain. Pungkas Umi dengan sedikit menahan emosionalnya. Tapi sudah lama, semua sudah berlalu. Biarlah kami yang mengalah dan pergi di dunia ini. Aku tidak mendapatkan keadilan. Mungkin kelak di akhirat akan kudapatkan. Ucapan Umi tentu membuat nenek terpukul dan menangis. Dia mungkin tangis penyesalan. Maafkan Mama ya, Nyai. Ucap nenek di sela tangisnya yang seakan tak mau melepaskan pelukannya. Enggak, Mah. Mama enggak perlu minta maaf kepadaku. Mungkin ini sudah takdirku, Mah. Akulah yang harus meminta maaf sama Mama. Enggak. Kamu tidak salah, Nyai. Yang salah itu orang yang sudah membuat Mama jadi enggak sayang sama kamu, Nyai. Singkat cerita, akhirnya kami pergi dengan segala kepahitan dan kepedihan. Selamat tinggal kampung halaman. Selamat tinggal tanah kelahiran. Selamat tinggal kebahagiaan yang pernah terukir di sana. Kami pergi mungkin untuk selamanya. Bagan si api-api, Riau tahun 1982. Kami memulai hidup baru di daerah pedalaman yang jauh dari keramaian dan hanya bisa ditempuh transportasi air saja. Di daerah transmigrasi dengan segala keterbatasan pengetahuan dalam bertani, Papa dan Umi banting tulang untuk hidup. Ditambah lagi dengan binatang buas yang kerap memasuki area pedesaan, sungguh membuat beban derita semakin lengkap. Namun Bapak dan Umi tidak pernah menyerah. Umi dan Bapak terus semangat berjuang. Namun demikian kebahagiaan kami dapat di sana. Hidup di daerah terisolir bertampak lumayan buruk kepada kami anak-anaknya. Kakakku akhirnya putus sekolah dikarenakan jauh akses pendidikan di daerah tersebut. Hingga suatu hari Umi berbicara ke Papa. Pak, kalau Umi mah dengan hidup seperti ini udah merasa cukup dan senang. Tapi Pak, Umi tidak meneruskan ucapannya, seperti ada keraguan untuk berbicara ke Bapak. Tapi kenapa, Mi? Tanya Papa penasaran dengan ucapan Umi yang terputus. Iya Pak, memang kalau hanya untuk kebutuhan hidup alhamdulillah cukuplah dengan hidup apa adanya. Tapi kalau kita di sini, tapi bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita, Pak? Umi gak mau anak-anak kita bodoh, Pak, seperti Umi. Umi gak mau kalau mereka dibodoh-bodohi orang karena tidak berpendidikan. Ujar Umi panjang lebar. Mendengar keluhan Umi, Bapak hanya mangut-mangut mengerti apa yang dimaksud Umi, dan Bapak menanggapinya. Iya juga, Mi. Betul yang Umi bilang. Sambung Bapak membenarkan ucapan Umi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke daerah yang bisa kami bersekolah. Tahun 1984, kami pindah ke daerah Kecamatan Tapung, masih di Riau. Sudah menjadi resiko bila memulai hidup baru di tempat baru. Tentulah kembali ke nol dan itu tidak mudah. Apalagi hanya bermodalkan badan saja. Kekurangan, menahan lapar itu sudah menyatu dengan kehidupan kami. Saat itu kegiatan Bapak hanya berkebun yang harus berperang dengan banyaknya hama. Sementara Umi harus bekerja sebagai buruh di perkebunan yang ada di sekitar daerah itu. Yang harus berjuang menahan kesabaran menghadapi caci maki mandor yang kasar. Namun semua itu tetap harus dijalani demi perut sejangkal ini. Di tahun 1986, mulai datang hal mistis dalam kehidupan kami.
Di tahun itu Bapak dan Umi kehilangan putri tersayangnya, yaitu Teh Ai. Dengan segala keganjilan serta permasalahannya, tentulah hal itu membuat Umi terpukul. Berbulan-bulan Umi masih terus meratapinya, sehingga kondisi Umi semakin memprihatinkan. Namun dengan kasih sayang dan kerukunan dalam keluarga, kami saling menguatkan. Akhirnya Umi bisa kembali bersemangat dalam hidup. Walau cobaan bahkan gangguan yang semua itu di luar nalar kerap terjadi, namun alhamdulillah semua dapat diatasi Bapak. Bertahun sudah menjalani hidup di daerah itu, kondisi perekonomian kami belumlah ada perubahan yang lebih baik. Sehingga pada suatu malam di tengah lelahnya tubuh, setelah seharian berjuang mencari nafkah, Umi berbicara kepada Bapak. "Pak, hidup kita kok gini terus ya? Gimana kalau Umi pulang ke Jawa sebentar untuk menjual yang ada di sana?" Umi meminta izin kepada Bapak untuk pulang ke Jawa, karena ketika kami pergi dari Jawa meninggalkan semua aset tanpa ada yang kami jual. Sesaat Bapak hanya terdiam. Terlihat dari raut wajah lelahnya ada sesuatu yang dikhawatirkan. Lalu Bapak berkata, "Bukan Bapak nggak mau kasih izin, Mi. Tapi Bapak khawatir nanti ada apa-apa sama Umi di sana, karena mereka itu jahat, Mi." Ucap Bapak menyampaikan kekhawatirannya ke Umi. "Insya Allah nggak bakal ada apa-apa, Pak. Umi kan bukan mau jumpa mereka. Umi pulang cuma mau jual aset kita yang masih ada di sana. Kalau masalah uang kita yang sama si Kolil, Umi nggak bakal tanyain." Jawab Umi berusaha untuk meyakinkan Bapak. Singkat cerita, akhirnya Bapak mengizinkan Umi berangkat pulang ke Jawa. Cianjur tahun 1987. Dengan harapan yang begitu besar, Umi pulang ke asal kampung halamannya untuk menjual hartanya atau asetnya yang ditinggalkan beberapa tahun yang lalu, agar bisa dibawa ke Riau untuk dijadikan modal hidup. Setibanya di sana, Umi merasa terkejut karena rumah yang dulu dikunci kini ada yang menghuni tanpa izin darinya. Dan ternyata yang mengisi rumah kami adalah adik perempuan Umi yang beda ayah. Dengan rasa kesal, Umi menanyakan hal itu kepada adiknya. "Loh, kenapa rumahku kalian huni tanpa izin kepada aku?" Demikian tanya Umi. Sungguh tak disangka jawaban dari mereka membuat hati Umi sangat sedih dan kecewa. "Kami pikir Teteh sudah mati, makanya aku isi aja." Dengan santai seakan ucapannya itu hal yang biasa dan tidak menyakiti perasaan orang lain. "Keterlaluan kalian ya, memang kalian tak punya hati. Tidak ada puasnya kalian menyakitiku, menguasai hartaku. Saudara macam apa kalian ini, ha?" bentak Umi dengan berang. Di saat Umi tengah marah kepada adiknya, tiba-tiba saja nenek keluar dari dalam rumahnya. Dan nenek terkejut melihat Umi yang saat itu sudah berada di situ. "Loh, Nyai, kapan datang?" tanya nenek ke Umi. Seraya mendekati Umi karena sebelumnya memang tidak ada memberi kabar. Iya, zaman dulu tentunya sulit untuk komunikasi, selain hanya dengan surat saja. "Baru saja, Mah," jawab Umi singkat, karena saat itu hati Umi tengah kesal. Lalu nenek yang sepertinya paham dengan situasi saat itu langsung menghampiri Umi dan membawanya ke dalam rumah nenek. Setelah di dalam rumah, nenek mengambil segelas air putih dan diberikan ke Umi. Setelah Umi minum dan sedikit tenang, nenek mulai mengawali obrolannya. "Ada apa tiba-tiba pulang, Nyai? Gimana keadaan anak dan suamimu di sana?" "Kami baik-baik saja, Mah. Cuma tujuanku pulang ke sini mau menjual semua asetku, Mah," jawab Umi. Mendengar tujuan Umi pulang, nenek sedikit terkejut dan berkata, "Kenapa dijual semua, Nyai? Apa kamu gak ada niat untuk kembali lagi ke sini?" "Enggak, Mah. Sepertinya aku akan selamanya di Sumatera. Apapun yang terjadi, apalagi anakku sudah tertanam di sana dan itu perbuatan si Kolil kan?" Jawaban Umi. Ucapan tentu saja membuat nenek terkejut lagi. "Kenapa Mama terkejut? Sebelum anakku mati, Mama pasti sudah tahu," todong Umi ke nenek. Mendengar ucapan Umi yang secara langsung
Nenek menangis dan nenek mulai bercerita. Aku pikir ini semua tidak akan terjadi. Sebaiknya kamu cepat balik ke Sumatera, Nyai, karena di sini berbahaya untukmu. Mendengar ucapan nenek tentulah membuat hati Umi semakin sakit. Lalu dengan nafas sedikit memburu karena menahan gejolak hati yang begitu parah, Umi menyambung ucapannya. Jadi benarkah mah dugaanku? Semua yang terjadi dalam hidupku itu semua karena perbuatannya? Ujar Umi ke nenek. Kali ini nenek hanya menangis tidak dapat menjawab pertanyaan Umi. Lalu Umi berkata lagi. Jadi sekarang gini aja mah. Aku akan menjual semua aset-asetku termasuk rumah yang dihuni anak kesayangan mama itu. Jadi jelas aku tidak akan kembali ke sini lagi mah. Sambung Umi. Ya kalau memang itu maumu, mama gak bisa melarang. Cuma nenek tidak meneruskan perkataannya. Cuma apa mah? Tanya Umi karena ucapan nenek terputus. Bahkan nenek langsung tertunduk. Lalu dengan suara pelan nenek meneruskan ucapannya. Karena sebagian besar tanah dan sawahmu sudah dijual sama abangmu, Nyai. Mendengar cerita dari nenek tentu saja membuat Umi terkejut dan marah besar. Dan saat itu nenek hanya bisa menangis. Apa? Dijual? Mendengar bahwa sebagian besar aset Umi telah dijual oleh saudaranya, Umi sangat terkejut. Umi langsung beranjak dari duduknya lalu melangkah keluar rumah. Melihat Umi keluar rumah, nenek mengejarnya dan berusaha menahan Umi dengan menarik tangannya sambil menangis. Mau kemana, Nyai? Tanya nenek ke Umi. Aku mau ke rumah dia mah, dasar setan dia itu. Jawab Umi berteriak. Jangan, Nyai, jangan kamu datangi dia, cegah nenek. Kenapa mah? Karena dia anak kesayangan mama gitu. Tidak, Nyai, bukan seperti itu. Tapi mama takut terjadi hal yang buruk padamu, jawab nenek mengkhawatirkan Umi. Tiba-tiba saja seseorang bertepuk tangan, sehingga membuat Umi dan nenek terdiam dan memalingkan muka melihat siapa yang memberi tepuk tangan. Tak perlu mencari aku, sekarang aku ada di hadapanmu. Mau apa kamu mencari aku, ah? Tanpa disadari, Umi dan nenek si Khalil sudah berada di tempat itu dan berbicara dengan sikap congkaknya. Iya, aku mau minta uangku, kembalikan uangku dan kembalikan semua hartaku. Hardik Umi tak kalah sengit. Jangankan hartamu, anak-anak dan suamimu akan aku ambil. Tenang saja, terakhir nyawamu aku ambil juga. Si Khalil menjawab dengan nada dan tawa ancaman kepada Umi. Oh, jadi anakku mati kau jadikan tumbal ya? Dengan berang Umi menatap dan membentak si Khalil. Kalau iya kenapa? Si Khalil menjawab dengan sikap menantang dengan seringayannya yang sungguh membuat Umi semakin geram. Bajingan kau, dasar iblis. Seketika Umi mendorong dada si Khalil, namun apalah daya, seorang perempuan menghadapi seorang laki-laki berarti iblis. Sekali dorongan saja, Umi terjebak di tanah. Melihat Umi terjatuh karena didorong si Khalil, seketika nenek berteriak. Cukup, pergi Khalil, pergi. Selama ini mama hanya diam, tapi kamu semakin brutal Khalil. Sadar kau ini adikmu sendiri. Kalian semua aku yang melahirkan. Tapi kamu tidak ada sedikit pun menghargai aku. Si Nyai sudah cukup menderita karena ulah kalian. Kalau nggak bunuh sekalian aku ini biar kamu puas. Nenek memeluk Umi yang masih terduduk di tanah sambil menangis terseduh. Ayo Nyai, kita masuk ke rumah. Ajak nenek ke Umi seraya menarik tangan Umi agar berdiri. Lalu Umi berdiri masuk ke dalam rumah. Nenek membiarkan si Khalil berdiri di halaman rumah itu sendiri. Ingat Jana, giliranmu akan datang, kau akan aku jadikan budak setanku. Ucap si Khalil lalu dia berlalu pergi. Di dalam rumah nenek, Umi masih menangis merasakan kepahitan hidup dalam keluarganya sendiri. Udahlah Nyai, yang sabar ya, ujar nenek ke Umi sembari membersihkan tanah yang melekat di badan serta wajah Umi akibat oleh si Khalil.
Mama ingin kamu segera kembali ke Sumatera saja besok ya. Bukan mama gak suka kamu di sini, tapi kamu tahu kan permasalahannya. Jual aja dulu hartamu yang tersisa, yang lainnya nanti mama yang urus. Sambung nenek menasihati Umi, lumayan membuat Umi sedikit tenang. Iya mah, aku rasanya gak kuat lagi hidup di dunia ini mah. Kenapa saudaraku semua jahat kepada aku? Sahut Umi. Mama paham bagaimana perasaanmu Nyai. Mama juga gak tahu kenapa terkadang ada rasa tak suka padamu. Mungkin mereka yang sudah membuat mama tidak suka padamu. Nenek berkata sambil menangis. Tapi biarlah, mama sudah tua. Mungkin hidup mama juga tak lama lagi di dunia ini. Yang penting kamu Nyai. Nyai harus kuat ya. Karena anakmu masih kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayangmu. Kamu harus tetap semangat ya. Mama yakin suatu saat derajatmu akan terangkat dengan kesuksesan anak-anakmu. Nenek terus menasihati Umi sembari membelai rambut Umi yang sedari tadi terus menangis. Singkat cerita, Umi kembali ke Sumatera dengan sedikit uang hasil penjualan sisa aset yang ada. Setibanya di Sumatera, tepatnya di Riau, kami anak-anaknya menyambut kedatangan Umi dengan penuh rindu. Umi menangis di pelukan Bapak pada saat itu. Aku belum mengerti banyak tentang masalah keluarga, jadi aku hanya berpikir mungkin Umi lagi rindu sama Bapak. Suatu hari di saat tengah bersantai di rumah, terlihat Bapak sama Umi mengobrol. Mi, rencana Bapak uang kita ini mau dijadikan usaha, ucap Bapak ke Umi. Kalau Umi mah terserah Bapak saja, emang Bapak mau buka usaha apa? Tanya Umi, dan Umi menyerahkan semua keputusan ke Bapak. Rencana Bapak mau buka warung Mi, karena di sini kan belum ada warung. Sambung Bapak menyampaikan idenya, dan apapun rencana Bapak, Umi selalu mendukung saja. Tahun 1993, seperti pepatah untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Demikian pepatah yang tepat buat kami saat itu. Sore itu kira-kira badai besar, Bapak dan Umi sedang duduk beristirahat di teras rumah. Sementara aku dan saudaraku tengah bermain di halaman rumah. Terlihat olehku ada seseorang datang ke rumahku dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Bapak dan Umi. Kang Cecep, ayo atuh masuk, sambut Bapak. Sepertinya Bapak sudah kenal dengan tamu itu. Lalu Bapak dan Umi serta tamu itu masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, ternyata tamu itu datang bermaksud untuk meminjam uang kepada Bapak dan Umi dengan segala alasan yang membuat Bapak dan Umi luluh dan percaya. Bukan Bapak sama Umi namanya kalau tidak mudah iba dan luluh melihat orang lain susah. Entah bagaimana peruntingannya, akhirnya orang itu mendapat pinjaman dari Bapak dan Umi. Walau akhirnya Bapak dan Umi harus menanggung rasa kecewa yang begitu mendalam dan batal membuat usaha warungnya karena orang itu mengingkari janjinya. Dengan demikian bertambah lagi daftar penderitaan Umi. Tahun berganti tahun terus berlalu, kami jalani jua hidup ini, walau seberat apapun cobaan dan rintangan dalam hidup ini. Seiring waktu berjalan, usai semakin mendekati senja, tapi keberuntungan belum jua sesuai dengan harapan. Namun Umi, wanita tanpa pendidikan tinggi itu, semangatnya tetap berkobar untuk anak-anaknya agar memiliki pendidikan. Di malam yang damai dengan udara sejuk, aku dan Bapak juga Umi duduk bersantai di teras rumah, menikmati suasana damai itu. Sesekali aku pandang bulan dan bintang-bintang di langit. Aku merasakan kebahagiaan yang kini tak mungkin berulang lagi. Lihat, jika kelak kamu jadi orang sukses dan Bapak sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa yang Dayat lakukan? Tiba-tiba saja Bapak membuka obrolan dengan bertanya yang jujur membuat bulu romaku meremang. Kenapa Bapak ngomong gitu? Dayat pengen Bapak dan Umi ikut merasakan jika Dayat sukses nanti, jawabku dengan suara bergetar. Iya, Bapak sama Umi senang dengarnya. Tapi ya namanya umur kan gak tahu ya.
Ucap bapak lagi semakin membuat hatiku sedih mendengarnya. Aku menarik nafas berat. Terasa sesak rasanya dada ini. Lalu aku pegang tangan bapak dan Umi sembari berkata, "Pak, Mi, jika kelak Dayat jadi orang sukses dan bapak masih ada atau sudah nggak ada di dunia ini, Dayat mau menjadikan adik-adik Dayat sarjana dulu, baru Dayat mungkin menikah. Selagi adik-adik Dayat belum sarjana semua, maka Dayat nggak akan menikah." Jawabku dengan penuh keyakinan. Mendengar ucapanku, Umi berbicara dengan suara terdengar parau menangan tangis. Subhanallah, Umi bangga mendengarnya, tapi Umi gak senang ya. Boleh Dayat membahagiakan kami dan saudara-saudaramu, tapi jangan kamu korbankan kebahagiaanmu, nak. Aku terdiam, mendengar ucapan Umi yang ada dalam pikiranku. Hanya satu, yaitu ingin membuat kedua orang tuaku bahagia. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.